Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang sosial media untuk berdagang, di mana kita akan memanfaatkan media sosial sebagai media untuk memperkenalkan usaha ataupun jasa yang kita miliki dengan membuat konten marketing yang menarik sehingga dapat menarik customer ataupun pembeli melalui media sosial. Di masa yang serba digital saat ini, membuat sebagian besar orang tidak bisa lepas dari penggunaan gadget. Dengan gadgetnya tersebut, mereka bisa terhubung dengan orang-orang yang jauh darinya. Dengan memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi media sosial, mereka bahkan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti berbelanja. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk dapat memanfaatkan media sosial sehingga dapat memperluas jumlah pelanggan dan meningkatkan jumlah penjualan. Yang pertama, kita akan membahas tentang konten marketing, yaitu cara pemasaran dengan menggunakan konten sebagai sarana untuk melakukan promosi ataupun pemasaran. Konten ini bertujuan untuk mempromosikan produk ataupun jasa melalui sebuah website ataupun media sosial yang penjual miliki. Lalu kenapa sih konten marketing itu penting untuk dilakukan? Yang pertama, karena konten marketing dapat meningkatkan brand awareness kepada masyarakat, di mana masyarakat akan lebih mengenal tentang produk ataupun jasa yang kita miliki. Kedua, menjadi parameter untuk optimis SEO atau Search Engine Optimization. Yang ketiga, meningkatkan konversi pelanggan ataupun pembeli. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan investasi jangka panjang bagi pemilik usaha. Lalu terdapat beberapa strategi yang dapat Anda terapkan saat ingin membuat konten marketing. Yang pertama, menentukan tujuan dari pembuatan konten. Hal ini dapat memudahkan proses pemasaran yang dilakukan serta membuat proses pemasaran sesuai dengan tujuan awal Anda. Yang kedua, membuat konten berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan performa dari bisnis yang Anda punya. Perlu diperhatikan, Anda tidak hanya melakukan promosi, tetapi juga memberikan informasi kepada konsumen. Lalu yang ketiga, memiliki target konsumen. Hal ini membuat proses marketing menjadi terarah dan tertata. Yang keempat, melakukan promosi yang tepat. Dalam hal ini, Anda harus menyusun strategi bagaimana cara mempromosikan, waktu, dan melalui apa proses promosi akan dilakukan, sehingga dapat mencapai tujuan promosi. Dan yang terakhir, evaluasi konten. Hal ini untuk mengetahui kekurangan ataupun hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam konten yang akan Anda buat ke depannya. Terdapat beberapa jenis konten yang dapat Anda coba. Yang pertama, infografis. Itu Anda dapat menyampaikan data ataupun informasi terkait produk dalam bentuk grafik ataupun diagram kepada konsumen. Hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memahami informasi yang Anda berikan. Yang kedua, ada video. Pada video, Anda dapat memperlihatkan produk yang Anda tawarkan kepada konsumen secara jelas, sehingga konsumen dapat lebih mempercayai produk yang Anda tawarkan. Lalu yang ketiga, blog ataupun website. Yang keempat, media sosial. Perlu diperhatikan ya, dari keempat konten itu harus bisa membuat atau menarik konsumen untuk membaca ataupun melihat konten yang kita buat. Dari 4 jenis konten tersebut, Anda bisa menggunakan sosial media untuk mempromosikan barang dagangan Anda dan menyebarluaskan konten yang telah Anda buat kepada konsumen. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui tentang sosial media marketing. Apa sih sosial media marketing itu? Yaitu upaya untuk menciptakan konten promosi di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan platform lainnya. Media sosial dianggap menjadi media yang sangat efektif untuk meningkatkan konversi penjualan. Terdapat beberapa alasan mengapa Anda perlu menggunakan media sosial sebagai media untuk promosi barang dagang. Yang pertama, banyaknya konsumen yang beraktivitas di media sosial. Menurut data statistik, diperkirakan pengguna sosial media akan mencapai angka 3,1 miliar di tahun 2021. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis untuk menjangkau konsumen melalui media sosial. Yang kedua,
mudahnya berinteraksi dengan konsumen melalui media sosial. Ketiga, meningkatkan visibilitas merek. Yang keempat, wadah word of mouth terluas. Hal ini merupakan media pemasaran termurah dan dapat membangun kepercayaan pelanggan terhadap barang dagangan secara efektif. Yang kelima, Anda dapat mempunyai beberapa jenis platform media sosial dengan tipe konsumen berbeda. Hal ini dapat memperluas jumlah konsumen yang Anda miliki. Yang keenam, membantu targeting dan retargeting konsumen. Ketujuh, penggunaan biaya lebih efektif karena banyak media sosial ataupun platform media sosial yang dapat Anda gunakan secara gratis. Yang kedelapan, meningkatkan penjualan. Pada akhirnya, efektivitas pemasaran di media sosial diukur berdasarkan jumlah penjualan. Berdasarkan data statistik, 70% penjual memperoleh konsumen baru melalui media sosial. Setelah mengetahui tentang konten marketing dan sosial media marketing, selanjutnya Anda perlu mengetahui tentang copywriting, yaitu salah satu teknik dalam penulisan. Teknik penulisan ini dibuat untuk mempengaruhi pembaca. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan nama brand ataupun produk dan juga semakin mengenalkan produk yang Anda jual kepada pembeli. Terdapat 5 jenis copywriting. Yang pertama, brand copywriting, yaitu untuk mengenalkan produk atau nama usaha kepada konsumen. Yang kedua, marketing copywriting, yaitu untuk meningkatkan pemasaran dari produk yang kita jual. Yang ketiga, direct response copywriting, yaitu untuk mendapatkan respon secara langsung dari konsumen. Yang keempat, technical copywriting, yaitu memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai prosedur penggunaan produk yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, SEO copywriting, yaitu membuat tulisan dengan tujuan mengoptimalkan sebuah website di mesin pencarian atau search engine. Pada copywriting, terdapat 4 teknik penulisan yang biasa disingkat AIDA atau AIDA. Teknik pertama yang perlu kita perhatikan adalah attention ataupun perhatian, yaitu tulisan yang kita buat harus dapat menarik perhatian dari pembaca ataupun konsumen, sehingga konsumen yang disasar dapat mengetahui maksud dan tujuan penyampaian konten. Teknik yang kedua adalah interest atau menarik. Setelah pembaca mulai tertarik dengan tulisan yang dibuat, maka selanjutnya Anda harus membuat tulisan yang dapat meningkatkan minat untuk membaca lebih dalam lagi. Konten yang dibuat harus menarik dan tidak membuat pembaca merasa bosan. Teknik yang ketiga, desire atau keinginan. Selanjutnya, hal yang harus Anda perhatikan adalah membuat pembaca lebih tertarik secara emosi dan logika. Tahap ini lebih dalam daripada proses interest. Anda harus dapat memainkan kedua hal tersebut agar dapat meningkatkan kemungkinan pembaca untuk lebih tertarik dengan tulisan yang Anda sajikan dan membeli produk yang Anda tawarkan. Dan yang terakhir, teknik action ataupun tindakan, yaitu pembaca melakukan tindakan sesuai dengan tulisan yang Anda buat. Misalnya, membeli produk yang Anda tawarkan. Lalu ada beberapa tips nih untuk Anda yang ingin mulai membuat copywriting. Yang pertama, mencari tahu tentang pesaing bisnis Anda. Pastikan Anda menawarkan hal yang berbeda atau terasa baru bagi konsumen. Yang kedua, memahami maksud dan tujuan dari produk yang Anda jelaskan dan tawarkan. Pastikan Anda memahami apa yang Anda jelaskan dan bagaimana produk yang Anda tawarkan tersebut. Yang ketiga, menentukan headline yang tepat atau judul yang dapat menarik minat pembaca ataupun konsumen. Yang keempat, membuat tulisan yang berkualitas dan sesuai fakta. Pastikan Anda hanya menuliskan fakta-fakta terkait barang yang Anda jual belikan ataupun barang yang Anda tawarkan. Dan yang terakhir, mengakhiri tulisan dengan kalimat persuasif ataupun ajakan untuk para konsumen untuk membeli barang yang Anda tawarkan. Tidak terasa, sudah sampai kita di akhir video. Ingat, memahami proses marketing adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan bisnis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Selamat mempraktekkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.